Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu, karena kita tahu di mana lagi kita bisa menikmati tempat yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, bahkan kekuatan selain di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang kekal atas setiap janji-janjinya. Bahkan Allah yang kuasanya dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami membawa segenap hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Dan kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang menjamin kehidupan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah Allah yang sanggup menyatakan mujizat kuasa dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, Allah yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Haleluya Yesus. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak
tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Engkau tetap Allah, Engkau tetap Allah, Kau Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, betapa berbahagianya dan bersukacitanya kami semuanya, Tuhan, pada saat kesempatan yang indah ini untuk menikmati Tuhan akan khotbah perpisahan ataupun pesan perpisahan yang ingin kami lakukan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, baik di pusat maupun di cabang-cabang. Agar dengan demikian Tuhan, melalui perpisahan yang tidak membawa suasana sedih, tetapi membawa suasana penuh dengan gairah di dalam diri daripada kami semuanya. Bila Roh Kudus mengilhami, memberikan pencerahan, memberikan pengertian, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kita semuanya mengatakan amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa pada hari yang berbahagia ini, bertemu dengan Anda dimanapun Anda berada. Mungkin di Bogor, mungkin di Karawaci, mungkin Anda berada di Cengkareng, demikian juga di Bandung sendiri, dan di tempat-tempat lainnya dimanapun Anda berada. Lagu yang barusan Anda dengar adalah lagu dari grup Andre Rio, dalam lagu yang dikatakan Time to Say Goodbye, yang dinyanyikan oleh Marisa, seorang penyanyi dari Australia. Merupakan kebahagiaan sekali lagi bahwa hari ini merupakan suatu perpisahan, tetapi tentunya tidak diikuti dengan suasana yang sedih, suasana yang terasa seperti jauh dan kita akan lama tidak bertemu, tentu tidak. Tapi ini merupakan satu kesempatan yang baik ketika kami berdua, tentunya saya dengan Ibu Gembala, masih berada di dalam kondisi fisik yang baik, tidak di atas kereta roda ataupun dengan tongkat, tetapi masih berbicara dengan Anda dengan leluasa dan penuh dengan sukacita pada hari yang berbahagia ini. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dimanapun Anda berada, sekali lagi merupakan satu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kami berdua untuk dapat melayani akan pekerjaan Tuhan selama 45 tahun sejak kami memulai perintisan di Jalan Ciata Tengah nomor 3. Di saat itulah pelayanan pertama di Persekutuan Doa
yang kemudian banyak persekutuan-persekutuan doa yang menurut catatan yang ada pada saat itu 31 lokasi dalam 1 minggu dilayani di berbagai-bagai tempat di kota Bandung di sini. Demikian juga memasuki akan universitas-universitas yang ada di seluruh kota Bandung ini, SMA dan sebagainya, lembaga pendidikan yang pernah kami kunjungi, layani, bahkan juga keluar kota yang kami sempat datangi, dan semuanya merupakan satu sukacita besar di dalam kami mendapat kehormatan yang datang dari Tuhan. Jabatan sebagai seorang yang melayani Tuhan adalah pelayan. Tidak ada predikat yang lain yang kita pergunakan untuk dapat memberikan suatu gelar kepada diri kita sendiri, bahwa jabatan sebagai ketua sinode, gembala sidang, itu hanya merupakan istilah-istilah yang dipergunakan di dalam organisasi. Tetapi pada dasarnya semua menggambarkan diri kita sebagai orang-orang yang melayani akan Tuhan. Merupakan satu kebahagiaan yang tentunya diikuti dengan berbagai-bagai dinamika, romantika, berbagai-bagai hal yang menghantar kami di dalam pelayanan yang 45 tahun tersebut, penuh dengan berbagai-bagai hal yang telah memperkaya. Itu yang paling utama, bahwa semua hal itu telah memperkaya diri kami untuk dapat melengkapi jemaat Tuhan dengan segala pengertian, dengan segala pengetahuan, supaya dengan demikian jemaat Tuhan menjadi jemaat yang diharapkan cerdas. Tidak sekedar jemaat Tuhan yang menelan segala sesuatu dan mengaminkan segala sesuatu, tetapi jemaat Tuhan yang mencerna, tidak lagi menjadi bayi rohani, tetapi benar-benar menjadi Kristen yang dewasa, yang dapat mencerna, yang dapat mengunyah, dan pada gilirannya yang paling penting adalah menguji segala sesuatu. Seringkali saya katakan, kata pendeta bukanlah kata Tuhan. Dan Anda tidak hanya akan mendengar seorang pendeta berbicara di hadapan Anda, lalu Anda telan segala sesuatu, tetapi Anda tentu harus mengunyah, mencerna segala sesuatu sebelum Anda menelan. Sehingga dengan demikian, pemahaman pengertian Anda menjadi semakin solid, semakin teguh, semakin berada di dalam lapisan, di dalam saat di mana Anda menjadi kuat dan tidak tergoyahkan di dalam perjalanan kehidupan Anda mengiring akan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, betapa merupakan suatu yang sangat membahagiakan untuk melihat bahwa kita mengharapkan bahwa jemaat Tuhan yang telah dibina selama 45 tahun, juga melalui berbagai-bagai penugasan sebagai ketua sinode, dengan cabang-cabang, dengan pertemuan-pertemuan tahunan, memberikan pemahaman yang lebih jelas bahwa kita tidak ingin hanya melihat jemaat Tuhan yang datang, duduk, dengar, pulang, dan kemudian merasa bahagia karena sudah datang untuk beribadah, telah datang untuk menyetor akan persembahan dan mungkin akan perpuluhan, berhenti sampai di sana. Tidak. Kita inginkan bahwa setiap jemaat pada gilirannya menjadi pribadi-pribadi yang produktif, pribadi-pribadi yang menghasilkan. Sebab ketika Tuhan itu pergi ke luar negeri, dikatakan di dalam firman Tuhan, dan dia membagikan akan talenta, dia pulang untuk menagih hasilnya. Dia tidak hanya datang untuk katakan apa kabar, dia katakan hasilnya di mana. Bahkan dia ingin tegaskan bahwa dia menuai apa yang dia tidak tabur dan dia tidak tanam. Artinya dia benar-benar mengharapkan bahwa hasil itu ada. Untuk itu Anda harus menjadi Kristen yang produktif, Kristen yang menghasilkan, Kristen yang menghasilkan di dalam pekerjaan Anda, yang dimotivasi oleh pemberitaan firman yang Anda dapatkan di dalam gereja Anda masing-masing. Demikian juga melalui produktivitas Anda di dalam keluarga, dan pada akhirnya tentunya di dalam jemaat, untuk tidak hanya menjadi pengunjung, penggembira,
dan sekedar hanya datang setiap hari Minggu dan melapor kepada Tuhan bahwa Anda sudah beribadah, tetapi sebaliknya Anda ingin benar-benar terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tersebut. Era COVID ini telah melumpuhkan kegiatan gereja. Persekutuan umat Tuhan yang kita sebut sebagai suatu gereja praktis sudah tidak terjadi lagi. Kita menyebut ibadah, tetapi lebih banyak kita mendengar akan puji-pujian, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Dan tidak kita berkesempatan untuk benar-benar satu dengan yang lain, menikmati kemesraan, menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Apapun alasan yang telah mencapai hampir 2 tahun ini, tetap tidak boleh membuat Anda dan saya, dan kita semuanya, untuk menjadi Kristen-Kristen yang lumpuh. Kristen-Kristen yang seolah-olah tidak berkembang. Kristen-Kristen yang hanya berpuas diri mengikuti streaming atau Zoom 1 kali di dalam seminggu, yang pada akhirnya tidak memberikan banyak arti yang membawa kita di dalam suasana pertandingan iman yang benar. Ini perlu kita catat dengan baik-baik, saudaraku yang Tuhan kasihi. Gereja Tuhan tidak mengajarkan kita untuk bersaing. Di gereja tidak ada persaingan. Antar gereja tidak ada persaingan. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih luar biasa. Kita tidak mengenal istilah-istilah tersebut. Tapi apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan adalah pertandingan iman yang benar. Anda dan saya dibawa untuk maju, bergerak. Bukan hanya sang jemaat saja diajak, tetapi juga sang rohaniawan, sang pengurus gereja. Semua mereka harus terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan pertandingan iman yang benar. Dan karena itu pesan itu juga datang kepada Anda para rohaniawan, supaya Anda selalu meningkatkan kualitas diri Anda, agar dengan demikian wawasan Anda bertambah luas. Apalagi kita hidup di abad ke-21, abad informasi yang memberikan kepada Anda dan saya kelimpahan segala informasi yang pada gilirannya memberikan nilai tambah yang harus kita bagikan kepada jemaat Tuhan agar mereka semua menjadi jemaat yang cerdas, berwawasan luas, dan tidak sempit seperti katak di dalam tempurung. Seringkali saya katakan demikian. Dan inilah yang kita dambakan gereja Kristen Nafiri Sion berkembang. Demikian juga para rohaniawan tidak duduk di dalam pusat kenyamanan untuk memberitakan firman Tuhan dengan segala tema-tema yang sudah lama, yang sudah terbiasa, tetapi merombak diri, membawakan firman Tuhan, pemberitaan yang betul-betul menggigit, yang betul-betul membawa setiap pribadi agak terkaget, baik kepada temanya, baik kepada isinya, dan membawa Anda untuk bertanya, dan membuat Anda tidak hanya menelan, tapi Anda berpikir. Dan dengan demikian, Anda akan melihat bahwa apa yang Anda dengar tersebut membawa diri Anda untuk menjadi lebih mantap di dalam pemahaman dan pengertian akan iman yang kita semuanya tidak ingin sekedar disebut sebagai orang Kristen, tetapi sekali lagi sebagai pribadi pengikut Kristus yang memiliki akan kerinduan yang besar untuk berkembang, untuk bertumbuh. Sejak pertama kali Anda dan saya dipanggil untuk mengiring akan Tuhan, Anda ingin supaya dengan demikian pada gilirannya semua akan berkembang dan bertumbuh, termasuk Anda para pengurus gereja-gereja. Anda melihat bahwa Anda tidak lagi sedang melayani sebuah warung, seringkali saya katakan, tetapi Anda sedang melayani suatu organisasi. Dan di dalam organisasi itu Anda ingin untuk menata segala sesuatu dengan tertib dan teratur. Bukan sekadar tiba-tiba, dadakan, ada aturan-aturan organisasinya, ada program kerjanya, di mana Anda masing-masing sebagai pengurus pemimpin akan memimpin gereja dengan sedemikian rupa menjadi suatu organisasi yang efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. Dengan demikian muncullah satu sinergi antara jemaat Tuhan yang mempunyai spirit, semangat untuk bertanding di dalam pertandingan iman yang benar,
Demikian juga dengan para rohaniawan yang selalu mengupdate dirinya, mengupgrade dirinya, supaya dengan demikian mereka dapat menyajikan hal-hal yang menantang akan jemaat Tuhan. Untuk memiliki pola pikir yang berbeda, bahkan mungkin berbeda pendapat, mungkin tidak selalu sependapat dengan sang pembicara, tetapi pada gilirannya semua mengkritisi seperti jemaat di Berea. Mereka itu mengkritisi, mereka menguji apa benar nih semua yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Mereka dikatakan di situ meneliti. Dan adakah demikian juga dengan Anda? Firman mengajarkan Anda dan saya, ujilah segala sesuatu. Seorang hamba Tuhan akan berhasil di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman, bila mana jemaat itu kemudian mampu untuk menguji segala sesuatu. Tidak hanya sekedar menelan segala sesuatu, menguji segala sesuatu yang mereka dengar, mengkritisi, menjadi cerdas di dalam pemahaman pengertian akan Tuhan. Dan itulah yang kita dambakan di dalam lingkungan gereja Kristen Nafiri Sion di waktu yang akan datang. Baru-baru beberapa bulan yang lalu saya baru menyerahkan tongkat kepemimpinan di Bandung, Gereja Kristen Nafiri Sion Pusat, di mana saya menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada pendeta Yosua Vanuel untuk melanjutkan akan tugas pelayanan tersebut. Yang sekarang ini telah mulai ditata, ditoto lebih jauh lagi untuk dapat menjalankan semua operasi pelayanan di tahun-tahun berikutnya. Demikian juga sebentar pada hari Sabtu kemarin, ketika Anda mendengar akan pemberitaan firman Tuhan ini, pesan ini, telah saya serahkan tongkat kepemimpinan kepada pendeta Supeno Lembang, bersama dengan pendeta Derajat sebagai sekretaris, dan demikian juga bendaharanya Pak Yosef. Semua mereka ini akan menjalankan program membawa GKNS di dalam satu era yang baru. Harus ada perubahan, harus ada peningkatan, harus ada keinginan. Pernah saya katakan kepada Anda tentang satu konsep orang Jepang yang mengatakan Kaizen. Kaizen ini adalah ongoing improvement. Selalu ada perkembangan, selalu ada upaya untuk mengembangkan, memajukan. Dan ini yang harus terjadi. Change bukan sesuatu yang mudah. Change berarti satu perubahan. Banyak, baik hamba Tuhan, baik gereja maupun apapun ingin berada di zona yang nyaman. Yang tenang, status quo. Tidak mau mengadakan perubahan, merasa sudah puas dengan apa yang sudah dicapai, dan ingin terus jalan seperti demikian. Dan itu tentunya tidak boleh terjadi di Gereja Kristen Nafiri Sion. Change, perubahan harus terjadi. Dan perubahan harus terjadi terus menerus. Tidak pernah berpuas diri dengan apa yang telah dicapai. Bukan sekedar dalam ukuran besarnya bangunan, bukan dalam ukuran jumlahnya jemaat, tetapi sekali lagi di dalam kualitas. Sebab pada gilirannya kita tahu firman Allah mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Allah ingin quality. Dan Allah ingin Anda menjadi Kristen-Kristen yang sekalipun dalam masa COVID ini terus mengembangkan diri Anda. Apakah Anda masih menyelidiki firman Tuhan? Apakah Anda ingin berkembang terus? Apakah Anda tidak hanya ingin bergantung kepada khotbah streaming 1 kali seminggu? Tapi Anda sendiri tetap giat dan menggiatkan diri untuk dapat mendalami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Melihat berbagai kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Dan melihat bahwa tanda-tanda zaman makin menghantarkan Anda dan saya untuk bersiap-siap pada saat yang kita tidak ketahui kapan waktunya. Inilah yang kita dambakan di dalam perjalanan GKNS di waktu yang akan datang ini. Dari semua rohaniawan, dari semua pengurus gereja Tuhan, dan tentunya yang paling utama adalah Anda sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalam jemaat tersebut. Di mana kita semua tidak lagi ada sekedar pengunjung, penggembira, tidak hanya peninjau, apalagi pengamat, tapi semuanya adalah pemain-pemain di dalam gereja Tuhan. Terlibat dan melibatkan diri. Tidak sekali lagi menjadi jemaat yang datang, duduk, dengar, pulang.
Dengan harapan yang demikian itulah kita akan melihat bagaimana kita semua menjadi semakin tegar dan kuat di dalam Tuhan. Kita rindukan Anda menjadi di saat-saat COVID ini, semua orang banyak yang miskin, jatuh miskin. Oleh karena ekonomi tidak berjalan, oleh karena pekerjaan terhambat, oleh PHK, dan macam-macam hal. Tapi hati-hati, jangan sampai kemiskinan ini melanda rohani Anda. Sehingga Anda menjadi melarat, miskin, malang, buta, dan telanjang. Sesuatu teguran yang sangat tajam yang dikatakan di dalam Wahyu. Yang memperingatkan Anda dan saya bahwa tetap di dalam keadaan COVID yang mengganggu keuangan Anda, kesibukan pekerjaan Anda tetap menjadi pribadi-pribadi yang terus ingin berkembang. Bukan sulit berkembang, tapi justru rindu berkembang. Untuk terus maju di dalam Tuhan, di dalam jemaat kita masing-masing, baik yang ada di Karawaci, baik yang di Bekasi, di Bogor, di Cengkareng, demikian juga di Bandung. Semuanya menghantarkan kita semua pada kegiatan. Ada senantiasa gerak. Jangan diam. Dikatakan baik kepada Paulus pula untuk tidak diam saja, tapi dia harus terus bergerak, dia boleh dipenjarakan. Demikian juga akan Nabi Tuhan yang seringkali dibawa di dalam bahaya-bahaya maut, mereka harus terus bergerak. Dan firman mengatakan, di dalam dialah kita hidup, kita ada, dan kita bergerak. Di luar dia, Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ingin senantiasa tinggal di dalam dia, dan berbuah di dalam dia, dan menghasilkan di dalam dia. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, betapa berbahagianya bahwa kita boleh melewati akan kesempatan yang singkat dan pendek ini, bahwa ini semuanya tetap akan menghantarkan kita. Mungkin saya masih akan menulis dari waktu ke waktu. Saya harap Anda telah membaca berbagai tulisan pada masa COVID ini yang telah sampai di tempat Anda ataupun di WA Anda, yang tentunya masih banyak kesempatan lainnya kita akan bertemu. Baik Anda ingin berbicara dengan saya secara pribadi, Anda tinggal meminta WA-nya di sekretariat gereja Anda masing-masing. Anda ingin ngobrol dan Anda ingin untuk mengenal saya lebih lanjut lagi, dan saya juga dengan Anda masing-masing. Saya pikir segala sarana komunikasi abad ke-21 telah tersedia. Dan kita inginkan bahwa komunikasi antar kita semuanya akan tetap berkembang, akan tetap berjalan, akan tetap hidup. Dan selama anugerah kehidupan masih melekat kepada diri kita, pada diri Anda, mari saudara, kita maju, kita terus mengiring akan Tuhan, tidak menjadi lemah, tidak menjadi lumpuh, tidak menjadi dingin, tidak menjadi tawar, tapi selalu bernyala-nyala, berkobar-kobar. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah akan Tuhan. Layani Tuhan tidak senantiasa di mimbar, tapi apapun yang Anda lakukan, Anda sadari bahwa Anda tidak hidup untuk diri Anda sendiri, tapi Anda hidup untuk menjadi berkat untuk orang lain. Puji nama Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah ini untuk menyampaikan salam perpisahan kepada Anda semua di dalam tugas, baik sebagai Gembala Gereja Kristen Navision di Bandung, demikian juga sebagai Ketua Sinode Gereja Kristen Navision ini. Biarlah sekaliannya membawa kita kepada kegairahan, kepada kerinduan yang dalam untuk mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Dan biarlah Dia yang terus membentuk kita, supaya dengan demikian kita berkenan dan berlayak kepada Dia. Saudaraku yang Tuhan kasih, bersama dengan saya adalah Ibu Gembala, dan kita ingin menyampaikan bersama-sama akan selamat berpisah kepada Anda semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini, yang telah mendampingi kami berdua selama 45 tahun untuk membentuk akan segala apa yang tidak ada menjadi ada. 7 September 1978 adalah saat di mana akte notaris Gereja Kristen Navision ini mulai ada. Berarti lahirnya Gereja Kristen Navision. Saya harapkan dengan demikian apa yang telah kami mulai 45 tahun yang lalu akan menginspirasi Anda, memberikan kepada Anda pencerahan, memberikan kepada Anda senantiasa semangat. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita tidak ingin berlomba dalam usia pelayanan untuk menjadi 50, 100 tahun dan sebagainya. Tetapi kita ingin setia mengiring akan Dia. Tidak menjadi kendor dan tidak menjadi lemah. Dan biarlah apa yang telah kami mulai sekali lagi Anda kembangkan
dari ada menjadi berlipat ganda. Kami memulai dari tidak ada menjadi ada. Dan Anda akan melanjutkan semua bersama pengurus hamba-hamba Tuhan untuk apa yang sudah ada menjadi berlipat ganda. Terimalah akan salam kami berdua dengan ucapan selamat kepada Anda semuanya, kepada para pengurus, pada hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan, ketua sinode dengan pengurusnya. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan penuh gairah, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan Anda dan saya sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Dia, di dalam berkat nama Tuhan kami bersuka cita dan berbahagia. Dan sings my soul, my Savior known to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior known to thee. How great thou art, how great thou art. Bapa di dalam sorga, betapa kami bersuka cita Tuhan pada siang hari ini ataupun pada kesempatan saat ini untuk dapat Tuhan membawakan akan berita perpisahan yang tidak dalam suasana yang sedih, tetapi kami menyadari betapa Engkau yang telah memeliharakan jemaat-Mu Tuhan di berbagai-bagai tempat. Baik yang awalnya lahir Tuhan di Bandung, Tuhan pada 45 tahun yang lalu dalam bentuk persekutuan-persekutuan doa yang berkembang menjadi Gereja Kristen Navirision, dan kemudian Tuhan dengan cabang-cabang yang sekarang ada di berbagai-bagai kota yang lainnya. Kami berbahagia Tuhan bahwa Engkau telah memeliharakan pelayanan ini, bahkan kesempatan di mana pribadi-pribadi yang berikutnya akan melanjutkan apa yang telah kami mulai dari tidak ada menjadi ada. Engkau berkati Bapa di sorga akan setiap pimpinan gereja-Mu Tuhan di berbagai-bagai lokasi, demikian juga para rohaniawannya, para pengurusnya, dan khususnya jemaat-Mu, agar semuanya penuh dengan gairah kerinduan untuk dapat melayani akan Engkau. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, biarlah Engkau saja yang dimuliakan, dan biarlah Engkau saja yang senantiasa Tuhan dibawa di dalam segala hal untuk menjadi Tuhan dan Raja senantiasa di dalam hidup kami masing-masing. Biarlah anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam Anaknya dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiranmu dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan menyebut kita kedua kalinya. Then sings my soul, my Savior known to thee. How great thou art, Jesus Lord. How great thou art. Then sings my soul, my Savior known to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Sampai bertemu lagi saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan.